wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardika dan Fakultas Sosial Baik dan Fakultas. Saya akan merepresentasikan IPA bab 6 yang berjudul Siklus Bumi dan Perkembangannya. A. Siklus Bumi. Sebagian besar keindahan pemandangan alami yang kita nikmati di berbagai belahan dunia terbentuk dari perubahan yang terjadi pada bumi kita ini. Pemandangan seperti ini disebut sebagai morfologi bentang alam. 1. Mangkal istilah lapisan penyusun bumi. Bagian ini adalah yang paling tipis. Kepala lapisan bawah bumi adalah 5-70 km. Sehingga 2019. Lapisan putih telur sama seperti lapisan mantel bumi, sedangkan kuning telur sama seperti lapisan inti bumi. Berada tepat di bagian tengah bumi. Lapisan inti bumi terbagi atas dua macam, yaitu inti bagian luar dan inti bagian dalam. 2. Kelak bumi. Ada dua macam lapisan kelak bumi, yaitu kelak benua yang terdapat di daratan dan kelak samudra yang merupakan dasar laut. Ketebalan kelak benua antara 30-70 km, sedangkan kelak samudra 6-11 km. 3. Mantel bumi. Lapisan ini merupakan lapisan yang paling tebal, yaitu 2.900 km dan paling berat di antara lapisan lainnya. Sebenarnya mantel bumi juga terdiri dari dua lapisan seperti inti bumi, yaitu lapisan mantel luar dan mantel bawah atau dalam. Lapisan mantel luar lebih tipis, yaitu hanya sekitar 35-410 km, sedangkan lapisan mantel dalam 410-2900 km. 4. Inti luar bumi. Berbeda dari kelak dan mantel bumi, lapisan inti luar adalah satu-satunya lapisan yang terdiri dari cairan yang pekat yang disebut cairan magma. Tidak ada air di sini. Cairannya tersebut dari lelahan besi dan nikel. 5. Inti dalam bumi. Lapisan inti dalam memiliki suhu tertinggi, yaitu antara 5.000 sampai 7.000 derajat Celcius. Ketebalannya antara 5.100 sampai 6.400 km. Selain kandungan besi dan nikel, di inti dalam juga terdapat belerang, karbon dan oksigen, serta silikon dan kalium dalam jumlah sedikit. B. Lempeng tektonik. Namun perlu diingat bahwa cairan yang terdapat pada lapisan inti luar ini pekat karena mengandung lelahan logam-logam sehingga tidak seperti air. Karena itulah lempeng bergerak lambat. Lapisan mantel yang berisi cairan magma itu disebut sebagai aksenosfer. 1. Mengapa lempeng dapat bergerak? Selain lapisan batuan atau litosfer, ingatlah kembali air panas yang kalian gunakan untuk menihilkan inti luar bumi pada saat kegiatan absorpsi. Coba bayangkan apabila cairan ini kalian panaskan terus-menerus. Tentu bagian inti ini akan menjadi sangat panas, sehingga ada arus konveksi atau arus yang terjadi karena perpindahan panas pada cairan. C. Gempa. Gempa bumi adalah bencana yang dapat membawa kerusakan besar, baik pada bangunan, jalanan, jembatan, alam, bahkan hingga merenggut nyawa manusia. Sesungguhnya dalam 1 tahun terjadi 10.000 sampai 30.000 gempa bumi akibat pergerakan lempeng, baik secara konvergen, divergen, dan transport. 1. Bencana yang terjadi setelah gempa. A. Gempa susulan. Setelah terjadi gempa utama yang bermagnitudo besar, lempeng bumi yang telah bergerak karena saling bertumbukan atau bergesekan membutuhkan waktu untuk kembali ke posisi stabil. B. Tsunami. Pada tanggal 28 September 2018, Indonesia dikejutkan dengan berita terjadinya tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Gelombang besar setinggi 6 meter menyapu bersih kawasan pemukiman dari dekat pantai sampai ke kota Palu. D. Gunung berapi. Kebanyakan gunung berapi terletak pada batas lempeng tektonik karena terbentuk dari pergerakan lempeng secara konvergen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.